Maka dalil yang pertama tentang adanya hari kebangkitan adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ar-Rum ayat 27. Wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, yaitu Nabi Adam alaihissalam, kemudian mengembalikan, maksudnya menghidupkannya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita sama-sama mengaji ya dengan jamaah yang terbatas ya. Kita tidak umumkan secara umum, secara banyak ya, hanya di komplek ini saja. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menerima semua amal saleh yang kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Kita menyambung pembahasan yang terakhir, yaitu bagian yang ketiga dari usul ats-tsalatsah, yaitu 3 landasan utama. Yang pertama adalah tentang man rabbuka, siapa Allah Tuhanmu. Kemudian yang kedua adalah madinuka, apa agamamu, dan pembahasan terakhir adalah man nabiyuka, siapa nabimu. Dan di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang banyak hal seputar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu satu tentang pembagian Arab ya, pembagian orang-orang Arab, yaitu ada 3 pembagian. Yang pertama adalah Al-Arabul Ba'idah, yaitu orang-orang Arab yang kuno, yang sudah punah, seperti kaum Ad, Tsamud, Kan'an dan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah Al-Arabul Aribah, yaitu orang Arab yang asli dari keturunan Ya'rib bin Yashjub bin Qahtan, dan mereka ini berasal dari Yaman. Kemudian yang ketiga adalah Al-Arabul Musta'rabah, yaitu orang Arab yang dianggap Arab ya. Jadi mereka bukan asli dari keturunan Arab, melainkan dari keturunan Nabi Ismail, dan Nabi Ismail bukan dari keturunan Arab. Kemudian beliau menikah dengan seorang perempuan yang asli Arab. Nah, kemudian disinilah lahir dari bangsa Quraisy. Kemudian Bani Hashim kemudian melahirkan Rasulullah SAW. Kemudian juga di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang usia Rasulullah SAW secara keseluruhan adalah 63 tahun. Dan 63 tahun ini menjadi 4 fase. Fase yang pertama adalah 40 tahun sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Kemudian fase yang kedua adalah berdakwah di Mekah selama 10 tahun dan belum diwajibkan salat 5 waktu. Kemudian fase yang ketiga yaitu masih berdakwah setelah 10 tahun di Mekah, maka beliau masih berdakwah 3 tahun di Mekah tersebut, namun salat 5 waktu sudah diwajibkan. Kemudian fase yang keempat adalah dakwah beliau selama 10 tahun di Madinah. Maka 40 tambah 10 tambah 3 tambah 10, maka totalnya adalah 63 tahun. Kemudian Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dengan surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian beliau diangkat sebagai seorang Rasul dan diperintahkan untuk berdakwah dengan ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir sampai seterusnya. Kemudian juga kita membahas tentang dalil kenabian Nabi Muhammad SAW. Ada 5 dalil yang menunjukkan bahwasanya beliau seorang nabi. Yang pertama adalah dilihat dari mukjizat beliau yang nampak, seperti bulan yang terbelah ya, seperti air yang keluar dari jari jemari beliau dan yang lainnya. Kemudian dalil yang kedua, dalil kenabian Rasulullah adalah yang kedua Al-Qur'an.
maka Al-Quran adalah merupakan mukjizat yang luar biasa yang bisa kita nikmati dan rasakan sampai sekarang. Kemudian dalil yang ketiga, dalil bahwasanya beliau adalah seorang nabi, yaitu kesempurnaan syariat yang beliau bawa. Maka kalau kita perhatikan, syariat beliau sangat sempurna, dibahas semua aspek kehidupan dari seorang muslim. Kemudian dalil kenabian beliau yang keempat adalah tentang bagaimana Nabi SAW memberitakan perkara yang gaib. Banyak sekali pemberitaan gaib yang Rasulullah SAW sampaikan, seperti bahwa bangsa Rum akan dikalahkan. Kemudian kata Rasul, nanti setelah beberapa tahun maka bangsa Rum akan menang. Maka ini terjadi. Maka ketika Rasulullah SAW mengatakan demikian tentang perkara yang gaib, kemudian itu menunjukkan bahwasanya adalah beliau seorang nabi. Kemudian dalil yang kelima bahwa beliau adalah seorang nabi, yaitu akhlak dan perjalanan hidup Nabi SAW. Maka bagaimana akhlak Nabi yang sangat luar biasa, maka tidak ada sifat yang terpuji kecuali Rasulullah SAW memilikinya dan sangat sempurna. Maka dilihat bagaimana akhlak beliau yang luar biasa, maka tidak mungkin seorang manusia bisa seperti itu kecuali dia adalah sebagai seorang nabi dan rasul. Kemudian pembahasan sebelumnya juga kita menyebutkan tentang hijrahnya nabi, yaitu dari negeri kekufuran saat itu, kota Mekah, menuju ke kota yang damai, yang mudah untuk beribadah kepada Allah, ke kota Madinah. Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi menyebutkan bahwa hijrah ada dua macam. Yang pertama adalah hijrah dari negeri musyrik ke negeri Islam. Maka ini yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Allah memerintahkan Rasulullah dan sahabatnya untuk berhijrah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Karena tatkala beliau berada di kota Makkah, maka kafir Quraisy jumlahnya sangat banyak. Mereka memiliki kekuatan sehingga mereka menindas Rasul dan para sahabat, sehingga sulit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memerintahkan agar mereka berhijrah. Untuk apa? Untuk mempertahankan keimanan mereka dan tentunya untuk mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian definisi dari negeri Islam. Maka definisi dari negeri Islam adalah tatkala syiar-syiar Islam itu ada secara menyeluruh, seperti azan, ya, kemudian salat berjamaah, kemudian didirikannya salat 5 waktu, ya, kemudian didirikannya salat Id. Nah, ketika ada sebuah negara kemudian nampak sekali syiar-syiar Islam secara menyeluruh, maka negara tersebut disebut dengan negara Islam. Maka kita ketahui dari definisi ini, maka negeri kita Indonesia ini termasuk negeri Islam. Karena syiar-syiar Islam yang begitu tampak setiap harinya terlebih adalah azan. Maka bagaimana di seluruh provinsi di Indonesia secara menyeluruh tatkala masuk waktu salat, bahkan di televisi pun demikian, maka ketika sampai waktu salat maka serempak azan. Ini menunjukkan bahwa negeri Indonesia termasuk negeri yang disebut dengan negeri Islam karena nampaknya syiar-syiar Islam secara menyeluruh di negeri ini. Kemudian ada beberapa syarat, ya, kalau kita ingin pergi ke negeri orang kafir. Ada beberapa syarat tatkala kita ingin tinggal di negeri kafir. Namun hukum asalnya adalah terlarang. Hukum asal kita pergi ke negeri orang kafir adalah terlarang. Maka tidak boleh seorang muslim itu bertamasya atau mencari hiburan ke negeri orang kafir, tidak boleh. Nanti ada beberapa syarat, yaitu 3 syarat menjadi boleh. Namun kita katakan hukum secara asalnya adalah terlarang. Kemudian ada 3 syarat kalau kita ingin bepergian ke negeri orang kafir. Maka syarat yang pertama adalah dia bisa menjalankan syariat Islam. Dia bisa menjalankan syariat Islam. Kalau seandainya pian pergi ke negeri orang kafir, ternyata di negeri tersebut tidak bisa menjalankan syariat Islam seperti sholat, maka pian terlarang untuk pergi ke negeri tersebut. Kemudian syarat yang kedua adalah memiliki ilmu dan iman yang cukup untuk membantah syubhat dan untuk menyelamatkan dirinya dari syahwat.
Karena negeri kafir itu identik dengan negeri penuh dengan kemaksiatan seperti riba, seperti perzinahan, pencurian, kezaliman. Nah, ketika ingin tinggal di negeri orang kafir tersebut atau singgah, maka dia harus memiliki syarat yang kedua juga, yaitu memiliki ilmu dan iman yang cukup sehingga tidak ikut terhadap kemaksiatan yang terjadi di sana. Kemudian syarat yang ketiga, memiliki keperluan, memiliki kebutuhan yang syar'i, seperti berobat misalnya, seperti ingin belajar masalah ekonomi misalnya, berdagang, maka hukumnya adalah boleh. Jadi ada 3 syaratnya. Yang pertama adalah dia bisa menjalankan syariat Islam. Yang kedua, dia memiliki ilmu dan iman yang cukup untuk membantah syahwat dan tidak terjerumus ke dalam syahwat. Kemudian yang ketiga, memiliki keperluan di negeri musyrik tersebut. Kemudian hijrah ada 2 macam. Yang pertama hijrah tempat tadi, yang kedua adalah hijrah maknawi. Hijrah tempat seperti dari kota Makkah ke kota Madinah di zaman Nabi SAW. Kemudian hijrah yang kedua disebut dengan hijrah maknawi, yaitu seseorang berhijrah dari kemaksiatan menuju taubat. Seseorang berhijrah dari bid'ah menuju sunnah. Seperti seseorang yang berhijrah dari riba kepada harta yang halal. Maka ini disebut dengan hijrah maknawi. Kemudian setelah itu, ini masih murojaah, Syekh menyebutkan tentang banyaknya dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia dan jin. Jadi dakwah Nabi tidak hanya kepada manusia, bahkan juga kepada jin. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran, maka mereka jin pun juga mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi SAW. Allah sebutkan di dalam surah Al-Ahqaf ayat 29 dan 30. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an, falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim." Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika kami hadapkan sekelompok jin kepada engkau wahai Muhammad yang mendengarkan Al-Qur'an. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaan Al-Qur'an tadi, lalu mereka mengatakan, diamlah kalian. Jadi sebagian yang lain menegur sebagian yang lain. Ketika Rasul membaca Al-Quran, maka ada yang menegur, diamlah untuk mendengarkan bacaan Nabi. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberikan peringatan, untuk mendakwahkan apa yang mereka dengarkan berupa bacaan Nabi tadi, Al-Quran, kepada kaumnya. Mereka mengatakan kepada kaumnya, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab, yaitu Al-Quran, yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi mereka mengetahui tentang kabar Nabi Musa, seorang nabi, seorang utusan, memiliki kitab dan seterusnya. Yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Maka mereka juga menyampaikan apa yang mereka dengar tentang Al-Quran kepada kaumnya. Kemudian berikutnya Syekh Muhammad At-Tamimi menyebutkan tentang kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam qauluhu ta'ala, innaka mayyitu wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan dalil atas kematian Nabi SAW adalah firman Allah, sesungguhnya engkau akan mati dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya engkau akan mati wahai Muhammad, dan mereka orang-orang kafir pun juga akan mati. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian benar-benar kalian pada hari kiamat akan berbantah-bantah di sisi Tuhan kalian. Maka di ayat ini jelaslah bahwasanya umat manusia termasuk Rasulullah SAW pasti akan meninggal dunia, dan mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka kerjakan ketika di hari kiamat kelak.
Kemudian ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, maka ada salah satu sahabat yang tidak terima mendengar wafatnya Nabi SAW, yaitu sahabat sekaligus mertua Nabi Umar bin Khattab. Dan beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW hanya pergi sebentar saja, kata beliau, dan akan kembali. Bahkan beliau menantang berduel orang yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW meninggal dunia. Maka tidak ada yang berani semua sahabat berbicara dan mengingatkan bahwa Rasul meninggal dunia kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan beliau mengatakan, jadi Abu Bakar As-Siddiq menasihati dan mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Man kana ya'budullah fa innallah hayyun lam yamut, wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum, wa may yanqalib ala aqibaihi falay yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin." Qala Umar, "Falaka'anni lam aqra'ha illa yawma idzin." Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Jadi ketika Umar bin Khattab tidak percaya berita kematian Rasulullah SAW dan beliau mengajak berduel orang yang mengatakan Rasul meninggal, maka yang datang menghadap dan menjelaskan adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan beliau mengatakan, barang siapa yang menyembah Allah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha hidup dan tidak akan mati. Dan barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sungguh Muhammad telah meninggal dunia. Itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad bukanlah Tuhan, bukanlah berhak untuk disembah, karena beliau juga meninggal dunia. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang utusan, seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul yang sudah meninggal juga. Nah, jadi Rasul adalah utusan sebagaimana utusan-utusan yang lain, seperti Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, yang semuanya juga meninggal dunia. Kemudian kata Allah, apakah jika dia wafat atau dibunuh, kalian berbalik ke belakang? Maksudnya adalah murtad. Apakah ketika misalnya Rasul meninggal dunia atau dia dibunuh sebagaimana para nabi Bani Israel, yang mana mereka dibunuh oleh Bani Israel, ya, maka apakah kalian akan murtad, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kata Allah, barang siapa yang berpaling ke belakang, maksudnya murtad, maka dia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Jadi seandainya kalian murtad karena Rasul meninggal dunia, maka itu tidak membahayakan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, ketika mendengar ayat ini, maka Umar pun berkata, sungguh seakan-akan aku belum pernah membaca ayat ini kecuali hari ini. Padahal kan beliau membaca, hafal dengan ayat ini. Namun ketika ketika dalam kondisi kalut, ya, itu terkadang tidak ingat apa-apa. Ini sama halnya dengan kita ketika misalnya ada kebakaran. Kemudian kadang kita kalut, saking kalutnya kita kadang bisa mengangkat barang yang sebelumnya kita tidak sulit untuk mengangkat. Kenapa? Karena saking kalutnya. Terkadang ketika kita lari, kita tidak merasa kaki kita kena paku, kenapa? Karena saking kalutnya ketika kita menemui kebakaran misalnya, atau ada tsunami tiba-tiba misalnya. Maka terkadang ada hal-hal seperti itu. Maka begitulah kondisi yang dihadapi oleh para sahabat, termasuk Umar bin Khattab. Seakan-akan beliau belum pernah mendengarkan ayat-ayat tadi yang menyadarkan beliau bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang utusan yang sebelumnya para utusan juga telah meninggal dunia. Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan, wan nasu idza matu yub'atsun. Wa dalilu qauluhu ta'ala, minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Wa qauluhu ta'ala, wallahu anbatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Wa ba'dal ba'thi muhasabuna wa majziyuna bi'amalihim. Wa dalilu qauluhu ta'ala, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna.
Wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafara wad dalilu qauluhu ta'ala za'amal ladzina kafaru allay yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Ini kita sampai di sini, yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan apabila manusia meninggal maka mereka akan dibangkitkan kembali. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dari tanah itulah kami menciptakan kalian dan kepadanya kami akan mengembalikan kalian. Jadi dari tanah kami ciptakan, kemudian kepada tanah pula kalian akan dikembalikan. Yaitu apa? Dimasukkan ke dalam kubur, ke dalam tanah. Kemudian dan darinya, dari tanah kami akan mengeluarkan kalian pada kali atau kesempatan yang lain. Kita diciptakan dari tanah, yaitu nenek moyang kita Nabi Adam. Ketika kita meninggal dunia maka dikembalikan kepada tanah lagi, yaitu ke dalam kubur atau dalam tanah. Kemudian ketika kita hari kiamat maka kita dikeluarkan atau dibangkitkan dari tanah. Untuk apa? Untuk menuju padang mahsyar. Kemudian dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menumbuhkan kalian dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian dia mengembalikan kalian ke dalam tanah dan mengeluarkan kalian dengan sebenar-benarnya. Kemudian kata Syekh, setelah kebangkitan mereka akan dihisap. Dihisap itu dihitung amal kita dan dibalas amal perbuatannya. Maka ini adalah termasuk fase dari hari kiamat. Yang fase pertamanya adalah kematian. Jadi ketika seseorang itu meninggal maka sudah terjadi kiamatnya. Kemudian ketika dia di dalam kubur maka dia menunggu untuk terjadinya hari kiamat yang sangat besar yang menewaskan seluruh manusia. Nah, kemudian mereka akan dibangkitkan menuju padang mahsyar. Yang artinya adalah firman Allah Subhanahu wa taala supaya dia, yaitu Allah, memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan ini di hari kiamat kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, yaitu surga. Maka ini menunjukkan bahwasanya setiap perbuatan yang kita kerjakan di dunia pasti dibalas di hari kiamat. Kemudian juga Syekh mengatakan barang siapa yang mendustakannya, maksudnya adalah mendustakan hari kebangkitan, mendustakan hari kiamat, hari hisab, ya, hari pembalasan amal, maka dia telah kafir. Kenapa dikatakan dia telah kafir? Karena banyaknya dalil yang tegas, yang jelas, yang menunjukkan adanya hari kiamat, adanya hari kebangkitan. Maka ini termasuk perkara yang mudah diketahui dalam agama. Seperti halnya salat 5 waktu wajib, berzina hukumnya adalah haram, sesuatu yang sangat mudah untuk difahami dan diketahui. Maka ketika ini diingkari maka hukumnya adalah dia telah kafir. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taghabun ayat 7 yang artinya adalah orang-orang yang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Jadi orang kafir mereka menyangka bahwa diri mereka tidak akan dibangkitkan di hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasul, katakanlah tidak demikian. Demi Tuhanku benar-benar kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat. Kemudian akan diberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka penjelasannya adalah Syekh Muhammad At-Tamimi menyebutkan tentang hari kebangkitan dan beliau menyebutkan beberapa dalil. Maka inilah ciri khas dari buku atau kitab yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Ketika beliau menjelaskan atau menyebutkan sebuah judul, pasti langsung setelahnya adalah dalil. Dalil Al-Quran, kemudian biasanya hadis, kemudian beliau menyebutkan perkataan para ulama. Maka dalil yang pertama tentang adanya hari kebangkitan adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ar-Rum ayat 27. Wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, yaitu Nabi Adam alaihissalam, kemudian mengembalikan, maksudnya menghidupkannya kembali,
dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua tentang adanya hari kebangkitan adalah maka jika kebangkitan adalah proses yang baru. Jadi sebelumnya sisi pendalilan di dalam Al-Qur'an tentang adanya hari kebangkitan sangat banyak. Yang pertama adalah sisi pendalilannya bahwa ketika Allah pertama kali menciptakan, maka untuk mengulanginya itu lebih mudah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan pertama kali, maka mengulangi penciptaan itu lebih mudah. Seperti Allah Subhanahu wa taala sangat mudah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Maka sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengulangi penciptaan tersebut. Untuk apa? Untuk dibangkitkan menuju padang mahsyar. Ini sebagaimana dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ar-Rum tadi ayat 27. Kemudian sisi pendalilan yang berikutnya bahwa adanya hari kebangkitan adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh di dunia orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala matikan, kemudian Allah hidupkan kembali. Jadi di dalam Al-Qur'an ada yang Allah memberikan contoh, dan ini terjadi secara fakta karena Al-Qur'an yang menceritakan demikian, bahwa ada orang yang Allah matikan kemudian Allah hidupkan kembali. Seperti mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Ketika di masa beliau itu kedokteran sangat tinggi, sangat hebat. Namun mukjizat Nabi Isa mengalahkan semuanya. Mereka sekalipun sangat hebat kedokteran, namun tidak bisa menghidupkan orang mati, dan tidak bisa menyembuhkan orang yang buta, orang yang tuli. Maka datangnya Nabi Isa alaihissalam untuk mengalahkan mereka, diantaranya dengan mukjizat bahwa Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Kemudian juga contohnya adalah Ashabul Kahfi, yaitu orang-orang yang tertidur selama 300 tahun. Subhanallah, sangat lama. Ini adalah tidak mungkin seorang manusia yang normal tidur selama 300 tahun. Maka ini dianggap seperti orang yang mati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hidupkan kembali mereka, dalam artian bangun dari tidur mereka. Maka sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan dan mematikan. Kemudian juga di antara yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah matikan kemudian hidupkan adalah tentang seseorang yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam, yang dia meninggal kemudian hidup kembali setelah dipukulkan dengan salah satu bagian dari sapi. Makanya di surah di juz yang pertama, surah yang kedua adalah surah Al-Baqarah. Itu tentang cerita permintaan Nabi Musa untuk apa? Mendatangkan seekor sapi dalam rangka menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal dunia untuk ditanya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan orang yang sudah meninggal dunia itu sangat mudah. Sebagaimana Allah menciptakan mudah, maka Allah pun menghidupkan dan membangkitkan mereka sangat mudah. Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi juga mengatakan, wa arsalallahu jami'ar rusul mubasysyirin wa mundzirin, wa dalilu qauluhu ta'ala rusulan mubasysyirin wa mundzirin li alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjah ba'dar rusul. Wa awwaluhum Nuhun alaihi salam wa akhiruhum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khatamun nabiyyin, wa dalil ala anna awwalahum Nuh qauluhu ta'ala inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'dih wa kullu ummatin ba'atsallahu ilaiha rasulan min Nuhin ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'muruhum bi ibadatillahi wahdah wa yanhahum an ibadatit taghut. Wadalilu qauluhu ta'ala walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut waftaradallahu ala jami'il ibadil kufra bit taghut wal iman billah. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ma'na taghut ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin aw matbu' aw muta' wat tawaghitu katsirun wa ru'usuhum khamsah Iblis laknatullah wa man ubida wa huwa radin wa man da'an nasa ila ibadati nafsih wa man idda'a syai'an min ilmil ghaibi wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Wa dalilu qauluhu ta'ala la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy
faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Wa hadza huwa ma'na la ilaha illallah wa fil hadits ra'sul amril islam wa amuduhus shalah wa dzirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah. Maka selesailah usul ats-tsalatsah. Jadi artinya adalah, kata Syekh Muhammad At-Tamimi, Allah Subhanahu wa taala mengutus seluruh rasul sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Jadi tidak hanya fokus kepada kabar gembira saja, maka harus diimbangi dengan kabar peringatan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yaitu di surah An-Nisa ayat 165. Maka rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam dan rasul yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah penutup para nabi. Dalilnya adalah dalil bahwa rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat 163 yang artinya langsung, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada setiap umat seorang rasul dari Nuh hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan mereka semuanya untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan melarang mereka menyembah taghut. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nahl ayat 36 yang artinya adalah, dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul yang mereka menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada seluruh hamba agar mengingkari taghut dan beriman kepada Allah. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, apa makna taghut? Kata Ibnul Qayyim, taghut adalah setiap yang disembah dan setiap yang diikuti dan setiap yang ditaati secara melampaui batas oleh hamba. Jadi tatkala misalnya ada seseorang yang melampaui batas terhadap sesembahan selain Allah, maka dinamakan sesembahan tadi adalah taghut. Kemudian kata Syekh, taghut ada banyak dan pimpinannya ada 5. Yang pertama adalah iblis, semoga Allah melaknatnya. Yang kedua adalah seseorang yang ridho tatkala dia disembah. Jadi tatkala ada seseorang yang disembah, dia suka, dia ridho, maka dia adalah pemimpin taghut. Kemudian yang ketiga, seseorang yang mengajak manusia agar menyembah dirinya, seperti Fir'aun, dia mengaku Tuhan, kemudian dia mengajak kaumnya untuk menyembah dia. Kemudian yang keempat adalah seseorang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Ini sangat banyak di zaman sekarang. Maka dia termasuk pemimpin taghut karena merasa sebanding dengan Allah. Yang hanya mengetahui perkara gaib adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada yang mengaku selain Allah, sama dia seakan-akan dia sama sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemimpin taghut yang kelima adalah seseorang yang berhukum dengan selain hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ya, kita sambung nanti setelah azan. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita teruskan. Tadi disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi bahwa taghut itu ada banyak dan pemimpinnya ada 5. Yang pertama adalah iblis, yang kedua adalah seseorang yang ridha untuk disembah, kemudian yang ketiga adalah seseorang yang mengajak manusia agar menyembah dirinya, kemudian yang keempat adalah seseorang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib, kemudian yang kelima adalah seseorang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan. Ini beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 256 yang artinya adalah tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang kepada buhul atau ikatan tali yang sangat kuat. Kemudian kata Syekh, inilah makna la ilaha illallah, yaitu seseorang harus kufur terhadap taghut dan hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pangkal segala urusan adalah Islam
pondasinya adalah salat, dan puncaknya adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah perkataan dari Syekh Muhammad At-Tamimi. Adapun penjelasannya, maka Rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Nuh alaihissalam, ya. Bukan Nabi Adam. Nabi Adam adalah sebagai seorang nabi, bukan sebagai seorang rasul. Maka Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian ada pertanyaan, ya. Ini sering kita ulang, apa perbedaan antara nabi dan rasul? Maka harus kita katakan ada memiliki perbedaan antara nabi dan rasul. Maka di antara perbedaannya adalah nabi ketika diutus maka kaumnya tidak menentang dirinya. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam, tidak disebutkan kaumnya menentang beliau. Kalau Rasul ketika diutus maka pasti ada pertentangan dari kaumnya. Maka pertentangan yang pertama terjadi dari kaumnya itu siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Yaitu tatkala mereka pertama kali melakukan kesyirikan yang diawali dari sekelompok orang soleh meninggal dunia. Kemudian dalam rangka untuk mengenang orang soleh ini, kalau ingin bersemangat beribadah maka dibikinlah patung. Jadi ketika mereka melihat patung ini mereka semangat karena ini adalah patung-patung orang soleh. Kemudian lama-kelamaan generasi pemahat patung ini meninggal dunia, generasi berikutnya datang, kemudian syaitan membisikkan bahwa inilah sesembahan kalian. Maka terjadilah praktek kesyirikan pertama kali di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dan juga sahabat Abdullah bin Abbas pernah mengatakan bahwa 10 generasi antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu tidak pernah melakukan kesyirikan. Maka terjadinya kapan? Ketika di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi rentang waktu antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh maka tidak ada kesyirikan terjadi. Maka kesyirikan pertama kali terjadi adalah di zaman Nabi Nuh. Kemudian beliau berdakwah untuk tidak melakukan kesyirikan. Kemudian ada pertentangan pertama kali. Maka pertama kali itu ada pertentangan, maka beliau adalah sebagai seorang rasul, bukan hanya sebagai seorang nabi. Dan juga sabda Rasulullah SAW bahwa Nabi Nuh adalah rasul yang pertama. Ini terjadi disebutkan dalam hadis asy-syafa'atul uzma, syafaat yang besar, yaitu syafaat yang hanya bisa dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika semua umat manusia berada di padang mahsyar. Mereka mendapatkan kesulitan huru-hara yang luar biasa sehingga mereka mendatangi para nabi dan rasul. Nah, ketika mereka mendatangi Nabi Nuh alaihissalam, maka apa yang disebutkan oleh manusia? Kenapa manusia ingin meminta syafaat kepada Nabi Nuh? Mereka mengatakan, ya Nuh, anta awwalur rusul ila ahlil ardi. Mereka mengatakan, wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama untuk penduduk bumi. Maka ini adalah sangat jelas hadisnya dan sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa dakwah para rasul semuanya adalah untuk mengajak manusia hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja dan menjauhi taghut. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi menjelaskan bahwa taghut itu sangat banyak. Namun beliau menyebutkan ada 5 pemimpinnya. Yang pertama adalah iblis. Ini nenek moyang dari syaitan, yaitu iblis. Dan iblis ini diambil dari kata ablas yang artinya adalah putus asa. Diambil dari kata ablas yang artinya adalah putus asa, karena dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemimpin taghut yang kedua adalah yang disembah selain Allah dan dia ridha dan dia suka. Maka ketika ada seseorang yang disembah namun dia tidak ridha, tidak suka, maka tidak disebut dengan taghut. Seperti para wali-wali Allah yang meninggal dunia, yang mana ada orang yang menyembah mereka,
meminta tolong kepada mereka padahal mereka sudah meninggal dunia. Apakah mereka redha mereka disembah selain Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya tidak. Sebagaimana Uzair ya, yang mana dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, dianggap anak Tuhan oleh bangsa Yahudi, sedangkan beliau tidak redha, tidak suka dikatakan sebagai Tuhan, maka beliau bukanlah tagut. Jadi yang dimaksud dengan pemimpin tagut adalah seseorang yang disembah selain Allah sedangkan dia suka redha untuk disembah. Kemudian ketiga, pemimpin tagut adalah yang menyerukan untuk menyembah dirinya. Ini seperti Fir'aun, yang mana dia mengaku Tuhan, kemudian dia menyuruh kaumnya untuk menyembah dia, maka dia disebut dengan pemimpin tagut. Kemudian yang keempat, yang mengaku mengetahui ilmu gaib seperti para dukun, maka ini juga disebut dengan pemimpin tagut. Kemudian yang kelima, yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga disebut dengan pemimpin tagut. Namun ini ada rinciannya. Jadi rinciannya adalah maka berhukum dengan selain hukum Allah ini pada asalnya adalah hukumnya syirik kecil. Jadi seseorang yang berhukum dengan hukum selain Allah pada asalnya adalah syirik kecil. Jadi syirik kecil itu tidak mengeluarkan seseorang dari keislaman. Namun ini menjadi syirik besar, catatannya adalah ini tentang berhukum dengan hukum selain Allah. Menjadi syirik besar jika dia meyakini bahwa hukum tersebut yang dia bikin sebanding dengan hukum Allah, maka ini adalah syirik besar. Seakan-akan yang dia ciptakan, hukum yang dia bikin ini sebanding dengan hukum yang Allah Subhanahu wa taala bikin, maka ini adalah syirik besar. Atau syirik besar juga kalau dia meyakini hukum selain Allah itu lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Atau juga syirik besar seandainya seseorang yang mengatakan bahwa dia berhak membuat hukum sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat hukum, maka ini juga disebut dengan syirik besar. Maka dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menempatkan dirinya setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inil hukmu illa lillah." Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Maka ada penjelasan yang lain dari Syekh Shalih Fauzan, kata beliau, maka bagaimana orang yang berhukum dengan hukum selain Allah dikatakan sebagai syirik kecil, yaitu orang yang tidak berhukum dengan syariat Allah namun tetap meyakini bahwa berhukum dengan syariat Allah adalah perkara yang wajib dan hukum yang selain syariat Allah adalah batil, maka ini adalah dianggap kufur yang kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam. Jadi misalnya ada hukum yang dia bikin atau misalnya ada hukum yang orang lain bikin, kemudian juga dia dihadapkan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan syirik kecil ketika dia tidak berhukum dengan syariat Allah namun tetap meyakini bahwa berhukum dengan syariat Allah adalah wajib dan hukum selain syariat Allah adalah batil, maka ini dikatakan sebagai syirik kecil. Dikatakan sebagai syirik besar, keluar dari Islam kalau dia mengatakan hukum selain Allah itu sebanding dengan hukum Allah. Berarti dia menempatkan hukum tersebut sama dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Atau dia meyakini bahwasanya hukum yang diciptakan manusia itu lebih baik daripada hukum Allah, maka ini juga syirik besar. Atau dia mengatakan bahwasanya dia berhak untuk membuat hukum sebagaimana Allah membuat hukum, maka seakan-akan dia hukum yang dia bikin setara dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia sama dengan membandingkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah mengatakan inil hukmu illa lillah, sungguh menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh, inilah 5 pemimpin tagut yang harus kita kufur kepadanya, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala juga, faman yakfur bit tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang kepada tali Allah yang sangat kuat. Maka
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kufur kepada taghut adalah makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Antara keduanya adalah penetapan dan penafian. Ini sebagaimana yang kita yakini dan kita fahami dalam kalimat tauhid ada isbat dan an-nafyu. La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi. Maka ini adalah penafian. Kita menafikan seluruh sesembahan. Kemudian baru kita isbatkan, kita tetapkan illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Maka kita sudah menyelesaikan usul ats-tsalatsah. Insyaallah kita cari lagi nanti kitab apa yang ringkas untuk kelanjutan dari kitab al-usul ats-tsalatsah. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.